Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun hari ini, sebab Allahku akan senantiasa mencukupkan segala yang saudara butuhkan. Dia selalu memelihara dan memperhatikan hidupmu. Mari bersiapkan hati bersekutu dengannya. Kita berserah diri kepada Tuhan dan kita awali dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Sahabatku, mari mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Namun, kita akan dihantar sebuah persembahan pujian macam dia kepatikian dalam Bukende 622. Nal di akapatikian sinondang ni silangmu Tuhakin sian hati urut namar sinondang holong nana soha lopoani kirimon tu sondang ni asin ni rohai songon parlu gana makalunguton parbijan ni matani ari menjulang nyata atas bukit kala terang benderang kasih-Mu Tuhanku dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan kasih agung dan restu seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih nan mesra bagai pelaut yang karang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semuanya sehat dan tidak kurang satu apapun pagi ini. Dan saya yakinkan dalam kuasa Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus, saudara sudah mempersiapkan diri mendengarkan, menyatu dengan firman Tuhan pagi ini, yang hari ini tepatnya hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kitab atau dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2 demikian dituliskan di sana. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nuai pe asap huboto, tungguru dok mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakak niroham nanggo sada. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya pagi ini? Saya pastikan semua sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan saya melihat dari tempat yang jauh ini, dimanapun saudaraku berada, sungguh sangat semangat dan setelah siap-siap untuk menerima firman sabda yang hidup dari Tuhan hari ini. Ada sebuah pertanyaan yang saya ajukan kepada kita semuanya. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara pernah gagal? Terlepas kegagalan itu dalam bidang apa saja. Gagal dalam meraih cita-cita, gagal dalam studi, gagal dalam perkuliahan, gagal dalam kerja, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam menggapai harapan seperti kegagalan menjadi juara, gagal untuk naik tingkat, gagal juga untuk meraih jabatan. Kalau dalam hal kehidupan sehari-hari, ada yang gagal dalam panen, gagal dalam perdagangan, dalam usaha kecil atau besar. Saya yakinkan kita semua pernah gagal. Namun, apakah kegagalan itu penghambat untuk maju ke depan? Tidak. Kegagalan adalah sebuah loncatan atau sebuah sukses yang tertunda. Oleh karena itu, jika saudara gagal, berupayalah supaya tidak lagi gagal di kemudian hari. Tentu ada usaha, ada kerja keras, dan ada doa-doa permohonan kepada Tuhan. Saya juga pernah gagal, dan saya coba untuk merenung arti sebuah kegagalan. Rupa-rupanya dalam kegagalan itu ada juga tersimpan kesuksesan nantinya. Bila saya sabar, tekun, saya percaya diri, saya ulangi lagi di mana letak kegagalan saya pelajari, dan saya mulai lagi dengan yang baru, dan akhirnya saya sukses, saya berhasil. Semua orang pasti mengalami problema kehidupan, termasuk juga dengan kegagalan. Namun banyak orang yang mampu menyelesaikan atau menghempang kegagalan itu, mengubahnya menjadi kesuksesan. Ia tidak mau putus asa, sebab dia percaya Tuhan pasti akan memberikan lagi baginya kesempatan kedua kali, ketiga kali, sampai meraih yang terbaik dalam hidupnya. Saudara mau mengubah kegagalan menjadi kesuksesan? Ya, pastikan bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Bagi manusia bisa, dia katakan tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Ayub, tokoh di dalam Alkitab yang sudah membuktikan bahwa dia tidak gagal dalam Tuhan, tidak gagal dalam rumah tangga, tidak gagal dalam iman, tidak gagal dalam persahabatan, yang walaupun bahwa sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, sanak saudara, keluarga, termasuk istri melecehkan karena dia sering sakit-sakitan, tapi Ayub bersekukuh. Dia benar-benar dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, dan nantinya diberikan dia keberhasilan. Dan ternyata di kemudian hari, Ayub merasakan bahwa dia telah mampu melewati masa penderitaan, masa kesulitan, masa-masa yang membuat dia selama tidak tenang. Dan ia kalahkan semua perkataan orang, lecehan orang, penghinaan orang. Dia lewati semua itu dengan ketekunan iman di dalam Tuhan.
Dan Tuhan sangat mengasihinya. Tuhan melihat ketekun imannya. Yang paling kita catat saat ia dirundung malam, ketika sahabat-sahabatnya menjauh, ketika istrinya juga menjauh, dan ketika anak-anaknya dipanggil Tuhan atau mati. Dikatakan dalam ayat 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Ai debata do mangalehon. Debata buat mulai hati di debata ini bana do. Dan di soli hamatian tidak danaki. Dan di soli bana apa namasa. Porsia do sijo na patu do debata tamu bana haluaun lasni roha nama notong. Jala pas-pasun debata ibana. Dan itu terbukti dalam renungan kali ini. Dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Dia sadar, aku tahu engkau tidak pernah gagal Tuhan. Katakanlah, aku tidak gagal Tuhan dan engkau tidak pernah gagal Tuhan dalam hidupku. Maka semangatlah dan yakinkanlah, kerjalah, mulailah, berusahalah. Tuhan pasti di pihakmu. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Yakinkan pada dirimu. Yakinkan pada Tuhan. Semua bisa terjadi dengan kuasa-Nya. Asal engkau percaya. Dan asal engkau dekat pada Tuhan. Buatlah rencanamu sekarang. Rencana yang baik-baik. Rencana masa depan. Ukirlah setiap apa yang kau canangkan dengan pertolongan Tuhan dan izin Roh Kudus. Pasti berhasil. Saudaraku, kami mau semuanya datang pada Tuhan. Ada satu nama yang baik, paling indah, Guarna Muli, Ima Yesus. Puji, Soba Mebana, Marhitete, Sada Guarna Muli. Sada Guarna Muli, Siana Sagoari, Goarni Tuata Jesus, Ido na Muli, Goarni Tuhaki, Holan Ido Endeki, Goarni Jesus ke dopa malu rohaki tungna malum doro aku nunga sonan tondike Goarmi do sinjataku dopa akamu suwe Goarmi Tuhaki Holan ido endeki Goarmi Jesus ki dopa malum rohaki. Terpuji nama Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu sebagai kekuatan dan bekal hidup kami. Berkati kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu dimuliakan selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.